Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali kali ini saya Desi Natalia hadir menyapa Anda dalam program Obrolan Budaya produksi RRI Purwokerto. Edisi kali ini kami akan menghadirkan salah satu tempat wisata yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, yakni Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Desa Cikakak telah lama ditetapkan sebagai desa adat oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan PP Nomor 10 Tahun 1993. Desa Cikakak mendapatkan beberapa penghargaan, salah satunya adalah sebagai desa wisata terbaik se-Jawa Tengah yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disporapar pada Rabu 27 Oktober tahun 2021. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net, penghargaan ini diberikan setelah Desa Wisata Cikakak meraih prestasi dalam berbagai bidang penilaian, di antaranya yaitu menjadi juara 2 dalam kategori profil desa wisata. Kemudian juara 1 dalam kategori desa pengelolaan desa wisata, serta juara 1 dalam kategori atraksi seni dan meraih juara umum 1. Desa Wisata Cikakak dinobatkan sebagai salah satu dari 50 desa wisata terbaik di Indonesia pada event Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Dan event Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 ini merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata yang memiliki prestasi dengan kriteria-kriteria penilaian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bahkan Menparekraf Sandiaga Uno bersama dengan Dewan Juri meninjau langsung di Desa Wisata Cikakak pada tanggal 13 Oktober 2021. Nah, seperti apa sebenarnya potensi yang ada di Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sehingga desa wisata ini berhasil meraih berbagai penghargaan? Selengkapnya kami akan hadirkan dalam obrolan budaya produksi RRI Purwokerto kali ini. Selamat menyaksikan. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam obrolan budaya persembahan RRI Purwokerto. Dan kali ini obrolan budaya akan mengupas tuntas mengenai Desa Wisata Cikakak di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Potensi wisata apa saja yang akan dikupas pada obrolan kali ini? Ikuti terus perjalanan kami. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, monyet-monyet inilah yang menjadi salah satu daya tarik wisata di Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Selain monyet-monyet ini, masih banyak potensi wisata lain yang ditawarkan di Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya.
Ketua Komisi 1 DPR, Dr. Abdul Haris Al-Masyari, tentang siaran radio yang masih menarik bagi berbagai kalangan, termasuk anggota Dewan. Jadi saya ini sudah hampir 1,5 tahun, hampir nggak pernah nonton TV. Mau tahu kenapa? Nonton TV itu capek. Sementara kalau saya sampai rumah, pengen saya istirahat. Terus kalau saya harus nonton TV harus fokus, orang Jawa bilang menceleng meripate. Matanya harus berakomodasi penuh. Solusi saya sekarang itu sampai rumah tiduran, terus nyetel radio ada di telinga sampai saat tidur saya. Sampai saya tidur ya bangun-bangun masih kresek-kresek itu radio karena radionya udah tutup. Gitu. Nah itu hampir 1,5 tahun saya tidur ditemani radio. Sekarang teman setia saya malah radio bukan TV. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, untuk mengetahui berbagai potensi yang ada di Desa Wisata Cikakak, kali ini saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah hadir. Ada 3 orang narasumber yang kami hadirkan dalam obrolan budaya kali ini. Kita langsung saja menyapa satu persatu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yang punya wilayah atau tuan rumah kita, Kepala Desa Cikakak, Bapak Akim Hadi Safari. Apa kabar? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semangat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, yang kedua kami hadirkan budayawan dari Banyumas, Pak Edi Ramadan atau lebih akrab dipanggil Kang Edon. Apa kabar Kang Edon? Kabar ialah berita baik. Alhamdulillah. Beda nih kalau ngobrol sama orang budayawan nih, kalimatnya penuh dengan ini ya, makna. Baik. Kita makin gayeng dengan narasumber ketiga, mewakili pemerintah daerah Banyumas ada Bapak Kusmantono dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum, sehat Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan ceria. Sehat dan ceria, luar biasa sekali. Ya, saya ke Pak Akim dulu ini yang punya wilayah. Pak Akim, boleh cerita tentang kondisi geografis dan juga warga Desa Wisata Cikakak seperti apa sebenarnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk geografis Desa Cikakak, ya. Untuk penduduk Desa Cikakak kurang lebih ada 5.000 penduduk. Ya. Nah ini yang hidup dikelilingi oleh hutan. Kita hidup di sekitar hutan, ya. Dan Desa Cikakak punya adat dan budaya, yaitu salah satunya ada Masjid Zakat Tunggal. Desa Cikakak terdiri dari ada beberapa lembaga. Kami dibantu oleh pemerintahan desa, yaitu dari BPD, LPPMD, BUMDes, Pokdarwis, dan juga lembaga-lembaga lain. Nah, ini Desa Cikakak mempunyai adat dan budaya, ya, tradisi yang memang turun-temurun dari nenek moyang yang selalu terjaga dengan baik. Sehingga kami mencoba untuk Desa Cikakak sebagai menjadi adang desa wisata yang terkenal di mancanegara, sehingga kami berusaha dengan lembaga lain untuk bersatu padu, yaitu untuk membuat suatu kelembagaan desa wisata yang bisa dikunjungi oleh banyak wisatawan. Antara lain, Desa Cikakak mempunyai tradisi, yaitu dimulai dari kebiasaan cara ibadah Masjid Zakat Tunggal. Itu memang mungkin ada berbeda dengan cara ibadah dengan yang lain. Karena Masjid Zakat Tunggal adalah yang diunggulkan cara ibadah adalah versi aboge. Jadi tradisi yang sudah kami kembangkan, ya di sini ada Jaro Rojab, yaitu peringatan Isra Mi'raj setiap tanggal 27 Rojab, ya, yang selalu diperingati dengan cara Jaro Rojab, dan alhamdulillah itu bisa dikunjungi oleh semua para paham religi, ya, yang
di Kabupaten Banyumas, bahkan dari luar kabupaten dan luar kota itu banyak yang datang ke Cikakak. Di sisi lain juga banyak tradisi-tradisi yang memang sering kita jaga, antara lain adalah cara sholawatan di tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal itu yang dikenal kalau di Cikakak yaitu Bada Mulud, ya, Muludan. Ya. Itu dengan sholawatan, dan situ diiringi dengan cara salamatan yang di situ disajikan dengan banyak sajian, yaitu pacitan, antara lain kalau di Cikakak itu namanya jenang ketan dan pacitan lengkap gitu. Ini untuk memperingati hari besar Islam, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Di sisi lain juga banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan oleh warga desa Cikakak, antara lain yaitu sedekah bumi, ya. Ini juga dikembangkan di desa Cikakak. Dan budaya-budaya yang biasa dikembangkan di desa Cikakak yaitu budaya yang memang religius dan berbau Islami. Di sini juga dikembangkan untuk menyatukan tunggal rasa. Namanya tunggal rasa yaitu antara kita itu harus mengembangkan budaya yang bisa menyatukan manunggaling rasa antara manusia dengan sang Khaliknya. Jadi alhamdulillah dengan hal ini ya masyarakat desa Cikakak menjadi guyup, rukun, gotong royongnya tinggi dan kompak dalam membangun desa wisata Cikakak. Alhamdulillah dengan guyup rukunnya kami sehingga kami menyatukan persepsi pada seluruh warga masyarakat melalui para kelembagaan yaitu BPD, BUMDes, Pop Darwis, dan lembaga tokoh adat dan lembaga-lembaga lain untuk mencoba mengangkat wisata desa Cikakak, bagaimana agar desa Cikakak itu terangkat dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Salah satunya kami mengikuti proses lomba gelar desa wisata Provinsi Jawa Tengah, dan juga kami mengikuti lomba ADWI di tingkat nasional, dan alhamdulillah kami mendapatkan gelar desa wisata, gelar budaya desa wisata untuk Provinsi Jawa Tengah, dan kami mendapatkan juara umum ya di Provinsi Jawa Tengah. Dan di pusat ya, di ADWI lewat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, alhamdulillah kami mendapatkan 50 desa terbaik, desa wisata terbaik nasional. Baik, luar biasa sekali Pak Hakim. Sebelum kita ke penghargaan yang sudah diperoleh oleh Desa Wisata Cikakak ini, salah satu yang ikonik dari Desa Wisata Cikakak ini adalah Islam Aboge-nya ya. Boleh sedikit diulas apa sih Islam Aboge itu Pak Hakim? Islam Aboge itu sebenarnya cara ibadah Aboge-nya itu sama dengan cara yang Islam lain, cuman bedanya di sini itu kami sudah mempunyai kalender tersendiri ya. Kalender itu yang berdasarkan bahwa kami sudah mempunyai kalender sehingga tanggal Aboge ini kami sudah punya dasar ketika mau beribadah, dan kami bisa desa Cikakak kalau mau ibadah itu, kalau mau menentukan tanggal dari cara Islam Aboge itu sudah punya tanggal tersendiri, dari mulai contohnya kami mulai tanggal 1 Asyura sampai dengan 8 tahun kita sudah punya penetapan kalender Aboge cara ibadahnya. Jadi sudah ada patokannya begitu. Patokannya, ya, sudah ada pakemnya. Dan ini biasanya selisih berapa hari dari yang Islam pada umumnya ini Pak? Bisa 1 hari dan bisa 2 hari. Oke, tergantung hitungannya tergantung mungkin hitungannya, ya. Iya. Oke, baik. Jadi Aboge ini merupakan salah satu tradisi ikonik yang masih terjaga, dan ini melambangkan kekhasannya dari Desa Cikakak begitu ya. Baik, kita ke selanjutnya Pak Hakim soal event Anugerah Desa Wisata Indonesia. Gimana Pak perasaannya mendapatkan penghargaan sebagai juara dalam event Anugerah Desa Wisata Indonesia ini?
Alhamdulillah kami merasa senang dan bangga, seluruh warga Desa Cikakak merasa dihargai oleh event ini, yang dihargai oleh pemerintah tingkat provinsi melalui Dinporapar Provinsi Jawa Tengah, juga dari Kemenpar Aircraft dari Kementerian Pariwisata. Saya merasa bangga karena dengan kegigihnya kegiatan ini merasa mendapatkan kehormatan dari pemerintah tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Alhamdulillah kami warga masyarakat Desa Cikakak sengkuyung, bersatu padu dan guyub rukun untuk membangun desa wisata ini agar bisa dikenal luas oleh wisatawan manca kabupaten dan provinsi juga Nusantara. Oke, baik. Saya ke Pak Edi Ramadan ini. Kang Edon, dari kacamata budayawan seperti Kang Edon ini, seperti apa keberadaan Desa Cikakak? Apa yang menarik, Kang? Iya, terima kasih Mbak. Jadi begini, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kades ya, saya yakin ini adalah desa yang bisa memanfaatkan dari apa yang telah disampaikan oleh Wage Rudolf Supratman melalui Indonesia Raya lagunya. Bagaimana membangun jiwanya, kemudian baru bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kan begitu ya. Seperti itu. Selama ini saya yakin di samping kanan saya ya Pak Gus ini tahu persis bagaimana itu terbalik ketika di dalam persoalan anggaran. Bangunlah badannya dulu, baru jiwanya. Nah Pak Hakim ini sudah mempraktekkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sehingga kalau itu ada istilah porseni, maka Pak Hakim sudah bisa merubah istilah itu menjadi seni por. Begitu ya. Itu hebat ya. Saya yakin anggaran untuk hal-hal yang terkait dengan kejiwaan untuk di Desa Cikakak ini menjadi ikon yang luar biasa ya. Apalagi di situ ada ibu kota khusus religius namanya Masjid Soko Tunggal. Tinggal bagaimana mestinya itu menjadi ibu kota aboge yang ada di mana-mana. Sehingga semuanya kumpul. Misalnya di Haji Bareng kan juga ada ya Pak ya. Itu kumpulnya di sini ketika Idul Fitri, wah semuanya ke sini, itu amat sangat menarik. Menurut saya begitu. Dan Cikakak dari kecil saya tahu persis saat kecil Cikakak sing apa? Deleng ketek gitu. Itu juga menarik ya. Ya. Jadi monyet itu juga daya tarik tersendiri karena ternyata ia yang menjaga kelestarian dari persoalan-persoalan sosial maupun religius yang ada di sini. Begitu. Oke, baik. Mungkin pemirsa RRI Net ini kan dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau ketek itu adalah monyet. Monyet ya. Monyet. Barangkali belum ada yang belum tahu begitu ya. Oke, jadi luar biasa sekali dengan beberapa potensi-potensi yang ada. Cikakak ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota Islam aboge yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas ini ya Kang Edon ya. Betul sekali. Baik, kemudian Kang Edon, Desa Cikakak ini kan kemarin meraih berbagai penghargaan. Bagaimana menurut Kang Edon dengan penghargaan ini? Apakah memiliki pengaruh yang besar terhadap keberadaan dari Desa Wisata Cikakak ini? Itu jelas sekali, hanya persoalannya sederhana. Bagaimana masyarakat di bawah kendali Pak Kades mungkin melalui Pokdarwis itu menangkap peluang itu karena sudah terkenal ya. Se-Indonesia kan sudah terkenal. Viral. Viral. Nah, itu menangkap mereka yang mau datang ke sini menjadi semakin betah, menjadi semakin enjoy dan pulang dengan kenyamanan yang tinggi. Itu saja. Seperti tadi misalnya saya datang ke sini kemudian tanya, mereka menjawab dengan ramah, itu sudah cukup. Tapi ketika saya menyaksikan ke belakang Masjid Soko Tunggal, saya juga menyampaikan Pak Gus, itu ternyata sampah di sungai, sampah wisata loh itu, karena styrofoam. Itu bagaimana mestinya sungai di belakang masjid itu bersih itu. Ini nun sewu Pak Kades. Ini jadi catatan penting juga ya. Terus ini yang kedua, ya. Ada Pokdarwis, kemudian ada BUMDes. Ini kan sama-sama usaha. Wisata kan usaha. BUMDes juga usaha.
bagaimana untuk tidak tubrukan atau tabrakan, itu yang terpenting menjadi pemikiran dari Pak Kades. Terima kasih. Baik, ya kalau menurut Kang Edon, apa yang membuat warga di sini begitu kompak, tepo seliro dan begitu menghargai adat yang sudah berkembang dari turun temurun ini, Kang Edon? Ya, itu melakukan hal yang apa yang ada di dalam religiositas mereka, yaitu melaksanakan hakul jiran. Bagaimana hidup bertetangga secara Islam ya. Ini Islam umum ya. Islam advoke saya kira dalam persoalan bertetangga, hidup bertetangga, misalnya mau bikin jalan setapak dari rumah yang dari kebun yang tadinya milik 2 orang, itu pasti mereka akan berembuk dengan baik. Untuk bikin jalan itu kok urun separuh ya, aku urun separuh ya, sehingga jadilah itu pola-pola bertetangga yang baik untuk membuat jalan. Saya yakin di CKK sudah begitu ya, Pak Hakim. Oke. Iya, kalau itu sudah bagus. kami tindakan, sudah ambil tindakan untuk bagaimana masyarakat itu selalu menjaga dengan baik dan gotong royongnya. Iya. Tepo selironya itu ya, Kang Edon tepo ya. seliro itu kan menjalankan hakul jiran itu. Cara hidup bertetangga. Cara hidup Iya. bertetangga. Oke, baik. Terima kasih Kang Edon. Saya beralih ke Pak Kusmantono ini. Sedikit banyak tadi sudah mendengarkan statement dari Pak Hakim selaku Kepala Desa, kemudian Kang Edon selaku budayawan. Kalau boleh tahu seperti apa program-program yang ada di Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas dalam rangka untuk mengembangkan dan mempromosikan keberadaan desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Banyumas seperti halnya di Desa Wisata Cikakak ini, Pak Kusmantono. Ya, terima kasih untuk Dinpora Butpar. Program-program yang kami lakukan atau akan kami laksanakan adalah tentunya meningkatkan promosi melalui berbagai media. Untuk yang saat ini promosi yang paling efektif adalah melalui medsos. Kita juga sudah membangun aplikasi, yaitu aplikasi Dolan Banyumas yang bisa di-download di HP berbasis Android. Di situ tersaji berbagai potensi wisata yang ada di Kabupaten Banyumas, baik dari objek wisatanya, kemudian dari akomodasi, dari kuliner, dari transportasi, kemudian dari souvenirnya, cenderamata, itu semuanya ada. Tinggal download saja aplikasi Dolan Banyumas. Pengembangan sekarang aplikasi Dolan Banyumas juga untuk pemesanan dan pembayaran tiket masuk ke objek wisata. Namun demikian baru sebatas objek wisata yang dikelola oleh pemerintah. Ke depan kami mendorong seluruh objek wisata bisa melakukan pembayaran secara cashless. Jadi kita ke depan untuk menghilangkan pembayaran secara tunai. Dan sudah kita lakukan di objek-objek wisata sementara yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kemudian kami juga membangun promosi melalui website, kemudian Instagram, Facebook, dan lain sebagainya ya. Di samping media-media promosi yang lain seperti misalnya Videotron yang ada di alun-alun Purwokerto maupun yang ada di alun-alun Banyumas. Kita bekerjasama dengan Dinkominfo setiap saat memberikan video-video potensi objek wisata maupun profil dari objek wisata. Dan kami juga sebenarnya sudah meminta kepada desa wisata yang ada di Kabupaten Banyumas yang sekarang berjumlah 17 desa wisata yang sudah ditetapkan dengan keputusan Bupati Banyumas, mulai dari desa wisata rintisan, berkembang, dan desa wisata maju. Alhamdulillah sudah beberapa yang kita tayangkan melalui Videotron. Kemudian promosi yang lain juga kita mengikuti pameran-pameran, walaupun tidak secara khusus kita menampilkan desa wisata, Mbak, tapi kita menampilkan pariwisata secara umum se-Kabupaten Banyumas. Kemudian untuk khusus desa wisata memang kita
selalu mengikuti ada yang namanya gelar desa wisata di tingkat provinsi, kemudian adanya yang namanya jambore desa wisata di tingkat provinsi juga kita selalu mengikuti. Kemudian untuk pengembangan SDM-nya beberapa kali kita melakukan istilahnya studi ke desa wisata lain di luar Kabupaten Banyumas, seperti di Kudus kemarin baru saja, kemudian di Magelang, di Gunung Kidul kita sudah seperti itu untuk program pengembangan dari SDM desa wisata sendiri. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kusmantono. Jadi untuk pemirsa dan juga pendengar RRI di seluruh Nusantara, kalau Anda berkunjung ke Kabupaten Banyumas, jangan lupa untuk download aplikasi Dolan Banyumas. Oke, di situ nanti ada 17 titik destinasi wisata yang bisa dikunjungi? Atau ada beberapa? Untuk destinasi wisata yang masuk di aplikasi Dolan Banyumas sudah ada 34. Wow, 34 destinasi wisata Banyumas secara ya. keseluruhan di Banyumas ada sekitar 110 destinasi wisata. Baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta, perorangan maupun oleh pemerintah desa. Oke. Wong Banyumas harusnya juga sudah ya. Nanti setelah ini saya download, Pak. Harus. Harus ya, wajib. Baik, khusus untuk Desa Wisata Cikakak ini, Pak, bentuk promosinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Dinpora Butpar Banyumas agar keberadaan Desa Wisata Cikakak ini makin dikenal dan juga mendorong daerah lain tentunya agar terangkat juga potensinya, Pak. Iya. Begini, untuk desa wisata Cikakak, yaitu desa wisata yang berbasis budaya dan adat, promosi yang utama tadi disampaikan oleh Pak Hakim selaku Kades di Cikakak bahwa ada kegiatan rutin yang namanya Jaro Rojab, yaitu penggantian pagar jaro di seputar Masjid Sakatunggal Cikakak. Ini kita angkat menjadi event yang bertaraf nasional. Kita mencoba untuk memasukkan event tersebut di Calendar of Event Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita juga memperkenalkan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di samping itu juga kita, karena potensi dari desa wisata Cikakak di sini ada ratusan habitat kera atau monyet yang tadi disampaikan Pak Edon istilahnya adalah ketek. Itu kita ada yang namanya Festival Rewanda Bojana, yaitu festival memberikan makan kepada kera-kera tersebut. Kalau tadi Jaro Rojab dilaksanakan pada tanggal 27 bulan Rojab ya. Kalau Rewanda Bojana kita adakan di bulan Maulud ya. Akan tetapi memang karena pandemi kita 2 tahun ini tidak diadakan, dan tahun ini juga walaupun pandemi sudah berlalu terbentur dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Edon masalah klasik. Klasik ya. Iya. Jadi belum dilaksanakan. Mudah-mudahan tahun depan bisa masuk di Calendar of Event Jawa Tengah. Baik. Oke, terima kasih Pak Kusmantono, luar biasa sekali. Jadi kita masih akan terus berlanjut pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Semakin menarik obrolan kita, namun sebelum dilanjut kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Menurut kamu hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kembali dalam obrolan budaya produksi RRI Purwokerto, masih bersama saya Desi Natalia. Obrolan budaya ini masih mengupas soal keberadaan dan potensi desa wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Dan kami ingatkan kembali pendengar untuk Anda bisa menyimak
program siaran ini di UCTV channel 130, kemudian Nin Media di channel 20 dan juga di X Media, atau bisa juga streaming di www.rri.co.id atau aplikasi RRI Playgo. Saya akan kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan beberapa narasumber kali ini. Saya ke Kang Edon lagi nih. Kang Edon, adakah potensi lain Kang di Desa Cikakang ini yang masih bisa dikembangkan lagi? Dan itu tentunya diharapkan semakin bisa membuat Desa Cikakang ini makin dikenal di masyarakat. Iya. Yang pertama, penambahan ya sebetulnya. Saya pernah meneliti tentang bagaimana kera sampai dengan kawin di sini, di Cikakang. Ya. Prosesnya ya Kang? Iya, ternyata pacaran kera itu, Mas Gus, itu yang di atas pohon dan di bawahnya air itu pating kecugar, Mas. Jadi habis pacaran itu tuh masuk ke air, itu menarik sekali sebagai tontonan itu ya. Itu satu. Jadi bagaimana pelibatan pengunjung untuk bisa menyaksikan hal-hal yang lebih unik dari itu. Kemudian hal lain, karena Cikakang itu adalah agraris, bagaimanapun sawah ini juga harus menjadi wisata. Menurut saya amat sangat bisa ya, misalnya festival apa itu yang untuk Gusah Manuk itu ya. Apa itu namanya ya? Apa itu? Gusah Manuk. Yang wong-wongan itu loh, Medhi Sawah. Oh, Medhi Sawah, oke. Festival Medhi Sawah. Orang-orangan sawah ya. Iya, orang-orangan. Dijadwal secara jelas, orang tentu akan nonton kayak apa sih gitu lah. Nah itu nanti yang apa medinya yang terseram itu mungkin yang juara dan sebagainya. Itu bisa saya kira dengan kalender tertentu. Lalu sistem kalau di Bali itu kan kenapa sawah saja menarik? Itu kan karena subak ya. Iya. Iya. Apakah mungkin Pak Kades punya anggaran nanti ke sana ya, studi banding meniru, kalau hal baik kan nggak masalah itu. Karena deleng sawah tok, hanya melihat sawah saja ketika di Bali ini aneh, apik banget ya. Itu kalau ini kan pating kecomplang dan karu-karuan itu ya. Pating kecomplang itu apa? Berantakan ya Pak ya. Itu tugasnya Pok Darwis, Mas siapa itu? Pok Darwis? Ya, pengelola wisata. Mas Andi. Seperti itu ya. Mas Andi ya. Nah, kemudian hal lain lagi masalah souvenir mungkin. Saya mau beli apa itu tadi masih pada tutup, bukannya yang jelas dong. Tutupnya yang jelas dong gitu ya. Saya juga tanya homestaynya di sana. Bingung kami untuk yang dimaksud di sana itu. Ya kan. Di sana itu di mana gitu ya? Di sana tempat lahir tapi beda lagi kan. Bukan itu ya. Wah, ini banyak sekali PR-nya Pak Hakim. Jadi setiap orang yang ada di sini itu otaknya dibentuk menjadi otak wisata Pak Kades. Sehingga ketika ada tamu datang itu dia langsung amat sangat tahu bin jelas. Tahu bin jelas. Itu PR. Saya kira begitu. Mungkin untuk menggodok itu semua atau menata, boleh nanti mengundang berbagai praktisi seperti budayawan begitu ya, untuk bisa memberikan masukan-masukannya demi untuk kemajuan desa wisata kita juga begitu. Iya, terus ini kalau musim kering, ini harusnya sekarang kan musim kering ya. Ini salah mangsa namanya, karena kemarau penuh hujan itu sekarang ini. Itu biasanya kera-kera itu turun banyak sekali. Tapi Pak Kades tadi nanti juga pada turun gitu loh. Walaupun banyak hujan, tapi saya yakin jumlahnya lebih sedikit dibanding ketika musim kering. Karena saya tahu persis kalau musim kering itu yang namanya kera itu bisa sampai masuk ke rumah dan masuk ke rok gitu ya. Cari makanan karena di sakunya itu ada makanan. Mencari saku ya. Oke, baik. Itu seperti itu. Nah, pemanfaatan itu bisa dilakukan upacara dengan cowongan misalnya. Itu adat budaya Banyumas juga meminta hujan. Tradisi meminta hujan itu tontonan yang menarik. Dan saya punya kiat-kiat untuk bisa bagaimana cowong itu terbang, betul-betul terbang. Selama ini yang saya saksikan
tradisi cowongan itu kan seolah-olah terbang. Ya. Cowongannya terbang. Saya bisa melakukan bersama teman-teman itu cowongannya terbang bener-bener Mas. Tanpa dipegangi Pak Edon. Tanpa dipegangi. Oke. Itu tontonan akan banyak orang nonton. Cowongan terbang berarti sukses, besok hujan. Alhamdulillah. Oke. Jadi saling meng-up adat budaya begitu ya. Iya. Cowongan ini memang tradisi Banyumas untuk memanggil hujan. Cikakak kan Banyumas. Oke, baik. Kemudian Kang Edon, hambatan apa saja yang dialami dalam pengembangan desa wisata yang ada di Banyumas? Kalau tadi Kang Edon sudah menyebutkan sih sebenarnya ya di awal yang mungkin kebersihannya kurang, di sungai-sungai itu ada bekas-bekas makan, kemudian ketidakkomitmennya pedagang penjual souvenir gitu. Mungkin apa lagi nih dari kacamatanya Kang Edon? Transportasi. Oke. Masuk itu bus-bus 3/4 mungkin masih bisa saling masuk dan keluar itu cukup lah ya. Tetapi ketika bus besar ya, bus dengan kapasitas maksimal 54 penumpang misalnya, itu kalau itu berpapasan itu akan kerepotan. Ini juga bagaimana ini jalan desa ya Pak ya? Jalan kabupaten. Nah itu ya, mohon untuk Pak Husen selaku bupati atau mungkin Pak Dewo selaku wakil bupati, bagaimana agar itu semakin lebar. Kemudian ini juga unik ya, karena ternyata semakin memasuki kawasan wisata itu jalannya malah menciut itu ya. Jalannya menciut ya. Iya, di pusat-pusat kera itu makin menciut ya Pak Kades ya. Betul. Nah ini PR juga. Baik. Karena dengan transportasi yang baik, kemudian komunikasi yang baik, itu kalau tadi Mas Gus dengan HP kesulitan berhubungan memang karena HP-nya atau karena sinyalnya? Karena sinyalnya. Nah ini juga perlu perbaikan. Iya, baik. Oke, tadi sudah ada kisi-kisinya, ada clue-cluenya. Kira-kira hal-hal apa saja yang perlu dibenahi? Mungkin Pak Kades boleh menanggapi statement dari Kang Edon, silakan. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kami selaku Pemdes Desa Cikakak setelah dinobatkan sebagai desa wisata terbaik provinsi maupun nasional, ini juga beban semakin berat ya. Jadi banyak PR yang memang harus dibenahi. Salah satunya ya yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Edon tadi. Saya terima kasih sekali atas masukannya, karena kami sebenarnya sudah melibatkan banyak pihak dari mulai lembaga adat, para masyarakat dan lembaga-lembaga untuk menyatu untuk bagaimana mengatasi hal yang memang diharapkan oleh pengunjung atau wisatawan yang datang ke Cikakak. Namun dari sisi kelemahan atau kekurangan kami masih banyak, sehingga masih perlu banyak masukan dan kritikan dari pihak lain bagaimana untuk memajukan desa kami agar desa wisata kami maju. Karena di sisi lain kami juga harus menjaga tetap tradisi yang ada di desa Cikakak agar kami selaku tetap kompak, guyup, rukun, biar membangun desa wisata Cikakak itu agar semakin hit dan bisa dinikmati oleh pengunjung yang datang ke desa Cikakak. Dan kami juga dari pemerintah desa banyak kendala ya. Salah satunya yaitu tadi juga disinggung oleh Kang Edon, salah satunya adalah ya saprasnya. Jadi sarana dan prasarannya itu memang masih banyak kekurangan, sehingga ya perlu adanya dari semua stakeholder untuk ikut mendukung ya, bahwa agar desa wisata kami yang sudah dirintis oleh semua melibatkan warga masyarakat dan juga kami Pemdes ya. Lah ini mohon dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan juga dari pemerintah pusat ikut nyungung bagaimana agar Cikakak itu bisa maju, karena kendalanya yang paling urgent yaitu di masalah hubungannya dengan anggaran gitu. Jadi memang anggaran kami sangat minim untuk kami menyisihkan untuk
bagian daripada anggaran yang ada di desa yang jelas masih belum mencukupi dan masih jauh dari cukup apa yang diharapkan oleh kegiatan kami untuk mengangkat desa wisata Cikakak. Iya, iya. Jadi betul Mbak Desi. Ya. Iya kan? Seni por seni. Ya. Olahraga di mana-mana, wah dalam di dananya tinggi banget, berlipat-lipat dibanding hal-hal yang terkait dengan kejiwaan, dengan kesenian, dengan kebudayaan. Mestinya Wageru Dulur Supratman itu meminta paling tidak imbang lah, atau bahkan mestinya Indonesia kan negara hati, bukan negara otak, sehingga yang harus diperhatikan itu persoalan hatinya. Bunga, senang dan sebagainya dengan biaya APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten dan sebagainya. Pak Lurah mesti senang kalau itu cair. Nah, terima kasih. Betul. Ini kalau terkait anggaran kayaknya dari dinas ya. Saya mau nembak Pak Kusmantono aja kalau gitu. Pak Kusmantono, ayo dong Pak. Ini lagi-lagi masalah klasik pendanaan dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita meminimalisir soal anggaran. Ada tidak kira-kira program seperti pelatihan atau studi banding agar supaya apa yang menjadi catatan-catatan penting yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Edon, sarana prasarana, kemudian mungkin SDM-nya begitu ya, itu bisa lebih ditingkatkan lagi, melibatkan warga setempat sebagai masyarakat desa wisata begitu untuk meningkatkan potensinya. Sebenarnya kan ini desa Cikakak ini kan potensial sekali begitu Pak. Selain masalah anggaran, atau mungkin anggarannya minta digedein lagi gitu ya Kang Edon ya. Iya, wajib. Iya, terima kasih Mbak Desi. Namun sebelumnya saya izinkan saya menyapa pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun berada. Selamat malam. Mudah-mudahan masih setia untuk mengikuti acara dialog budaya ini ya. Jadi kembali kepada masalah program. Sebenarnya untuk program pelatihan, peningkatan SDM, promosi itu setiap tahun kita selalu mengusulkan, baik melalui pemerintah kabupaten maupun melalui pemerintah pusat. Namun demikian semuanya kembali kepada kemampuan dari pemerintah kabupaten itu sendiri. Walaupun ya sedikit tapi tetap ada yang bisa dijalankan untuk program-program pelatihan khususnya peningkatan di SDM pariwisatanya. Kemudian untuk potensi yang di sini ya, di desa wisata Cikakak ini dari segi kuliner kita juga punya potensi yang baik ya, bagus. Di sini ada menu khas yang namanya ayam gecok ya, ayam gecok. Sudah pernah menikmati ayam gecok Mbak? Belum, saya baru dengar. Nanti minta Abis ke ya, Pak Kades ya, atau ke Pak Andi itu. Kemudian juga ada makanan yang mempunyai kekhasan yaitu wajik ketek. Kalau tadi ketek oleh Pak Edon itu kan hewan ya, tapi di sini justru unik menjadi nama makanan, wajik ketek. Ketek atau ketek? Ketek ya. Jadi ketek, singkatan dari ketela tekong. Oh, oke. Jadi ini rasanya juga khas sekali, unik, enak dan mendapat apresiasi yang cukup bagus dari Pak Sandiaga Uno waktu berkunjung ke sini, Pak. Disitulah maka di Cikakak ini salah satunya menjadi juara 3 untuk kategori souvenir di Adwi ya. Karena di samping makanan tadi juga kita punya souvenir dari istilahnya di sini apa? Cumplung ya, cumplung kelapa. Cumplung kelapa. Iya, yang dibuat menjadi kepala monyet. Cumplung kelapa yang dibuat menjadi kepala monyet. Sayang tidak didisplay di sini ya, karena memang ada di galeri ya. Boleh, nanti kita ngintip-ngintip ke galerinya ya. Boleh, ngintip di galeri itu. Kenapa? Dan saking terampilnya si pembuat untuk membuat satu kepala monyet itu waktunya tidak sampai 5 menit ya, itu sudah jadi. Ya, itu satu kepala monyet tidak sampai 5 menit itu jadi. Karena memang mungkin sudah menjiwai, dia akan membentuk apa itu langsung goresan-goresan pisaunya udah langsung bisa membentuk. Jadi ini juga potensi yang menurut saya perlu kita kembangkan ke depan.
Dan ya mudah-mudahan kita bisa mengusulkan program-program pelatihan khususnya untuk pembuatan souvenir maupun kulinernya. Begitu Mbak Desi. Oke, baik. Kaitannya dengan anggaran, mungkin kalau 2 tahun kemarin kita terserap untuk pandemi begitu ya. Iya, Tahun hampir ini atau tahun depan mungkin apakah ada peningkatan? Mudah-mudahan ada, tapi memang seperti kita ketahui bahwa di Banyumas kita dalam rangka untuk membangkitkan dan memulihkan ekonomi masyarakat pasca pandemi, kita membangun beberapa objek wisata baru di Kota Purwokerto dan di Loka Wisata Baturaden yang menyerap anggaran cukup banyak. Jadi dan anggaran itu bukan anggaran yang kita punya, tapi melalui pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Parekraf. Jadi kita untuk 5 tahun ke depan masih ada beban untuk mengembalikan hutang tersebut, tapi mudah-mudahan seluruh program-program yang kita usulkan dengan doa dari masyarakat Desa Cikakak ini bisa goal semua anggarannya, Pak Edon. Amin, Pak amin. Kita aminkan, Pak Edon. Meskipun utang ya. Meskipun utang. Paling tidak itu untuk memulihkan, Pak Edon. Karena semuanya itu utang. Motor terbanyak itu bukan merek-merek yang seperti itu. Motor terbanyak di jalan raya itu adalah motor utang. Tapi saya udah lunas punya saya. Baik pemirsa dan juga pendengar RRI Net di seluruh Nusantara, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah yang satu ini. Alia Rohali di Pro 3. Pendengar Indonesia Menyapa hari ini bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual. Membahas isu-isu aktual Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup Live setiap hari Kamis jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3. Akurat, tajam, berimbang. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam program Obrolan Budaya, produksi RRI Purwokerto. Masih bersama saya Desi Natalia tentunya. Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita menyudahi, masih ada beberapa poin penting yang mungkin boleh kita kulik. Saya ke Pak Kusmantono ya Pak ya. Barangkali Bapak boleh menyebutkan kriteria apa sih Pak agar sebuah wilayah di Kabupaten Banyumas khususnya ini bisa dikembangkan menjadi sebuah desa wisata Pak? Iya, terima kasih Mbak Desi. Jadi kriteria sebuah desa bisa dikembangkan menjadi desa wisata itu melalui berbagai tahapan, beberapa tahapan. Yang pertama adalah pencanangan desa wisata itu sendiri, di mana pencanangan desa wisata ini bisa dilakukan oleh pemerintah desa, bisa oleh BUMDes, bisa juga oleh Pokdarwis atau oleh kelompok masyarakat yang ada di desa tersebut. Kemudian setelah dicanangkan menjadi desa wisata, melalui tahapan berikutnya yaitu penilaian desa wisata. Penilaian desa wisata ini meliputi beberapa aspek, yang diantaranya ada data profil wilayah, kemudian potensi wisata yang akan dikembangkan, kemudian data pengunjung desa wisata, kelembagaan, calon pengelola desa wisata, kemudian kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, juga ada rencana mitigasi bencana. Siapa yang melakukan penilaian? Penilaian ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Din Porabudpar dalam hal ini, yang meliputi unsur dari akademisi, kemudian praktisi pariwisata, dan dari unsur pemerintah kabupaten. Jadi kemudian dalam melakukan penilaian ini juga ada beberapa borang yang harus diisi disertai dengan data dukung. Hal ini sebagaimana diatur, kita sudah punya perda, yaitu Perda nomor Kabupaten Banyumas nomor 6 tahun 2021 tentang pemberdayaan desa wisata. Jadi di sana bagaimana kriteria sebuah desa bisa menjadi ditetapkan menjadi desa wisata, itu sudah tertuang semuanya. Jadi insya Allah untuk regulasi kita sudah punya, dan alhamdulillah untuk sekarang sudah ada 17 desa wisata yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Baik, terima kasih Pak Kusmantono. Saya beralih ke Kang Edon. Kang Edon, kalau sekarang bicara idealnya Kang, seperti apa sih bentuk koordinasi yang perlu dilakukan dalam perkembangan sebuah wilayah agar muncul desa wisata-wisata lain seperti halnya desa wisata Cikakak ini? Iya, yang terpenting di era sekarang itu adalah menangkap jejaring ya. Kalau misalnya Cikakak ingin lebih baik ke depan dengan pengunjung yang semakin banyak, sebetulnya ada area circle yang bisa dimanfaatkan menjadi jaringan ya. Katakanlah taruhlah dimulai dari Rawalo. Itu kalau saya menyaksikan Rawalo di Sungai Serayu itu kan sama lebih bagus dibanding ketika saya di Sungai Otava di Cekoslovakia. Saya ke Austria di sana dulu. Itu di sana itu sungai, tengahnya bisa ada kafe. Itu bagaimana bisa tidak berbahaya juga saya tidak tahu. Yang penting elok. Nah, tapi sungai dan hal-hal lain yang ada di alam Rawalo itu sebetulnya lebih menarik dibanding sana. Katakanlah di bawah ada perahu, atasnya ada kereta api sedang lewat, itu kan menarik sekali. Kalau jadwalnya tahu, jam sekian kereta lewat, jam sekian kereta lewat, wisatawan pakai perahu, ya selfie bayar sekian, cedot di atasnya kereta itu kan ciamik banget itu. Itu baru Rawalo. Kemudian sampai akhirnya Baturaden, Curug Cipendok dan sebagainya, akhirnya ke Cikakak. Nah ini dijaring di dalam satu ruang manajemen wisata jejaring. Paket wisata mungkin iya. Pak Edon. Ya. Dolan Banyumas itu idealnya seperti dimaksimalkan. itu. Wah hebat Pak Kades. Terima kasih. Ini Setelah ini kita diskusi di luar ini berarti ini menarik soalnya soalnya. kan siapa yang mau menjaring? Mestinya Mas Gus. Oke, Pak Gus. Karena nanti ini adalah bagian terpenting dari para penjaga wisata ini. Begitu ya Mas. Iya Pak Edon. Baik, luar biasa nih Kang Edon, memang budayawan yang sangat kritis sekali untuk Banyumas ya, tentu untuk demi kemajuan Banyumas. Nah, Kang Edon sebagai budayawan Banyumas yang paham betul dengan segala potensi budaya yang ada di Banyumas, tentunya juga memiliki harapan sekaligus himbauan bagi semua pihak yang berhubungan dengan pengembangan dan pelestarian budaya di Banyumas. Seperti apa Kang Edon? Iya, setelah masuk di 50 desa wisata nasional, maka saya berangan-angan ketika persembahan makanan bunga kepada kera itu kan di bulan Mulut ya. Rewanda Bujana. Iya, Rewanda Bujana. Itu dibarengkan juga festival misalnya apa yang ada di Banyumas ini, yaitu ada Lengger, ada ebek dan sebagainya. Pada saat itu, kemudian pada saat Jaro itu ya direhab itu di bulan Rojab, itu kan orang-orang Eropa, saya tahu persis di sana kan nggak ada pohon bambu, melihat bambu paling dianyam begitu kemudian jadi dinding, itu kan mereka terperangah ya, kok bisa-bisanya ya, seperti kalau kita guyon itu ondol jero ana gulane wong barat jere gumun. Ondol kok jero ana gulane pengen ngleboknane ya. Gumun itu kagum ya pemirsa. Kagum, ya. Itu seperti itu ya. Jadi sebetulnya hal-hal itu bisa ditangkap menjadi daya kreatif teman-teman yang ada di Cikakak ini. Bagaimana Cikakak menjadi ibu kota kesenian tradisional, karena ini sudah menjadi ibu kota religiusitas tradisional. Oke, baik. Tinggal tambah satu lagi luar biasa, Baturaden insya Allah kalah. Oke, ya. Amin. Semoga nanti dari dinas menangkap sinyal-sinyal positif ya. Sebenarnya kalau misalkan itu semuanya bisa bersinergi, bisa wow sekali begitu ya Banyumas, khususnya Cikakak ini. Iya. Oke, saya bergeser ini ke Pak Hakim. Pak Hakim, mumpung ada penyambung lidah ke Pak Bupati nih, ada dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pemuda Olahraga Kebudayaan ya, dan Pariwisata. Apa yang menjadi harapan ini Pak Hakim?
Terima kasih. Sebenarnya saya simpel saja ya, karena saya sudah desa kami sudah dinobatkan sebagai desa wisata terbaik nasional dan desa terbaik juga provinsi Jawa Tengah. Nah, paling tidak kami setelah kami sudah menjadi desa yang dinilai baik, seharusnya kami mohon ada selalu pendampingan tidak terputus gitu. Kami tidak mau dilepas karena kami belum mandiri, kami hanya baru dinilai baik. Nah, sehingga harapan kami bagaimana agar warga masyarakatnya bisa sejahtera, ya maksudnya masih ada kontinuitas yang memang harus didampingi oleh pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun dari pusat, terutama dalam hal sarana dan prasarananya itu masih banyak kekurangan yang memang harus difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Jadi harapan kami ya intinya masih perlu didampingi baik baik secara materi, finansial maupun non materi. Baik, gitu. Pak Hakim. Terima kasih. Untuk sebagai gongnya dalam obrolan budaya kali ini, saya ingin dengar dari Pak Kusmantono. Singkat saja Bapak, dari segala keluh kesah, statement, masukan dan beberapa catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Edon dan juga Pak Hakim, seperti apa dari dinas? Singkat saja silahkan. Iya, terima kasih Pak Hakim ya, sebagai bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap desa wisata, buktinya adalah sudah dibuatnya peraturan daerah tentang pemberdayaan desa wisata. Di sini di dalam perda ini diamanatkan bagaimana peran Dinpora Budbar untuk mendampingi, untuk selalu memberikan bimbingan kepada desa wisata. Mudah-mudahan dengan perda ini sebagai dasar hukum daripada kita untuk memajukan desa wisata ini. Kemudian tadi yang disinggung Pak Edon mengenai membentuk jejaring, sebenarnya kita sudah beberapa kali mengupayakan membentuk paket wisata, menawarkan paket wisata, bahkan sebelum Cikakak ini ditetapkan menjadi desa wisata pun kami sudah melaksanakan one day tour, di mana desa wisata Cikakak ini menjadi pintu masuk utama wisatawan khususnya yang berasal dari daerah Cilacap, Bandung dan sekitarnya. Jadi begitu mereka masuk ke Banyumas, jangan ke sana-sana dulu, tapi singgahlah di Cikakak ini dulu. Kami di tahun 2007 atau 2008 juga sudah pernah membawa guru-guru muatan lokal dari SD di Kabupaten Cilacap, se-Kabupaten Cilacap, sebanyak 500 orang untuk mengunjungi desa wisata Cikakak ini. Baik, artinya dari dinas pun tidak akan lepas tangan begitu ya, karena seperti yang Pak Hakim katakan bahwa masih butuh digandeng, masih butuh untuk dibimbing. Iya, justru yang menjadi kekhawatiran dari kami adalah konsistensi dari pengelola itu sendiri. Baik. Karena kita melihat secara umum adanya pesta demokrasi tingkat desa yang 6 tahun sekali ini kan sangat memunculkan potensi kepengurusan desa wisata ini menjadi pecah. Biasanya seperti itu ini Pak Hakim. Tapi mudah-mudahan kedepannya ya, aman, tetap bersatu padu. Baik, terima kasih sekali kepada seluruh narasumber atas waktunya dalam obrolan budaya kali ini. Harapannya adalah mudah-mudahan obrolan kita bisa bermanfaat bagi semua pihak, kemudian menginspirasi untuk kita semuanya, dan kita memiliki kepedulian bersama-sama untuk melestarikan budaya dimanapun berada. Bahwa perkembangan dan juga pelestarian sebuah budaya adalah tugas kita bersama, sehingga sebuah budaya akan selalu ada dan bahkan terus berkembang dan makin dikenal di masa yang akan datang. Akhirnya saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kami pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.